Pemirsa RBTV di rumah, pada hari ini saya sudah di depan studio dan sekaligus tempat tinggal dari seorang pelukis yang bernama Melodia. Seorang yang termasuk juga orang awak, tetapi beliau adalah kelahiran Jakarta. Memang namanya cukup unik, Melodia. Mari pemirsa, saya langsung saja masuk ke ruangan pelukis ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Halo, gimana, Pak? Baik. Wah. Dari mana ceritanya? Ya dari jalan-jalan saya pengen omong-omong dengan Pak Melodia. Oh iya, terima kasih. Bisa kita? Oh, silakan. Oh, iya, iya. Silakan. Ya, ya. Pemirsa, pelukis Melodia sebetulnya seorang yang fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena ada banyak hal yang patut Anda simak dan Anda teliti. Apa sebetulnya dan siapa sebetulnya dan bagaimana sebetulnya pelukis Melodia yang satu ini. Memang Cindy Adams ketika menulis buku tentang Bung Karno, penyambung lidah rakyat, itu pernah mengatakan bahwa politik itu kotor, sedangkan seni itu yang membersihkan dari politik itu. Nah, kali ini barangkali Melodia cukup cocok untuk mewakili bahwa seni itu yang membersihkan semua hal-hal yang berbau politik. Meskipun sebetulnya karya-karya Melodia cukup unik karena awalnya beliau juga banyak menggarap becak-becak, sepeda, dan lain-lain. Nah pemirsa, langsung saja mari kita berbincang-bincang khusus dengan pelukis Mas Melodia. Apa kabar Mas Melodia? Baik, Pak Argo. Oh iya. Mungkin Mas Melodia perlu menjelaskan kepada pemirsa di rumah. Ya. Sejak kecil dulu apa memang Mas Melodia itu ingin menjadi pelukis atau bagaimana saya ingin memanggil Mas Melodia? Mas Mel aja, Mas Mel ya. Iya. Oke, Mas Mel ya. Ya, Mas Mel. Mungkin perlu diceritakan Mas Mel pengalaman dari kecil dulu ketika Anda akhirnya memutuskan sebagai seorang pelukis itu. Sebenarnya saya punya banyak hobi, Pak Argo. Iya. Jadi saya juga hobi olahraga seperti sepak bola, catur juga saya suka. Di luar hobi menggambar. Iya. Bahkan waktu kecil saya punya angan-angan kepengen menjadi pesepak bola terkenal seperti Pele begitu ya. Oh, Pele waktu itu ya. Atau pecatur seperti Bobby Fischer ketika itu. Oh iya. Kemudian Kasparov, Karpov gitu ya. Nah, cuman setelah saya berinteraksi dengan media seni lukis terutama ya. Ternyata saya lebih banyak ke situ. Oh, hobi gitu ya? condong ke situ hobinya. Iya. Nah, itu yang sering saya kerjakan akhirnya di waktu selangnya itu. Aku berdikari, yes. Toko berdikari, yes. Itu kelas berapa itu? Sekitar kelas 5 mau naik kelas 6 SD. Oh masih SD ya? Tahun 78 Iya. masih SD ya? Oke. Karena ada beberapa teman juga yang punya hobi tapi tidak ada kesempatan seperti itu. Orang tua tidak memberi kesempatan atau gimana saya nggak ngerti ya. Iya. Tapi saya punya kesempatan untuk bisa kursus seperti itu. Dan itu cukup mempengaruhi saya kemudian hari. Karena saya juga jadi kenal cat minyak, saya punya usaha untuk ngumpulin uang beli kanvas, beli bahan cat minyak sendiri di luar tugas dari kursus itu. Oh begitu ya? Ya. Oh iya. Loh, saya dengar ayah Anda juga juga ya? Seorang sastrawan begitu atau kalau tidak keliru terakhir bekerja di stasiun pusat TVRI ya di Jakarta ya? Iya, ayah saya sebenarnya lebih cenderung pada penulis awal-awalnya. Oh awal-awalnya. Ketika ya? dia muda, dia pernah bikin 2 kumpulan cerpen dan 1 novel. Tapi karena kemudian dia hijrah ke Jakarta, jadi pegawai televisi, akhirnya berkarir sebagai pegawai televisi. Tapi masih menulis, cuma tidak sesering ketika dia masih muda. Dan akhirnya dibukukan juga itu ya? Dibukukan juga akhirnya buku-buku Iya. tersebut.
Siapa ayah Anda itu? Bapak Suwardi Idris ya. Oke. Tapi ketika dia masuk sebagai pegawai TVRI pun dia menulis tentang jurnalistik. Oh, begitu. Televisi. Ya? Untuk kewartawanan, iya. untuk para orang-orang televisi lah gitu. Buku-buku. Berarti Anda merasa sebagai pelukis itu darahnya dari siapa? Dari bapak atau dari ibu itu? Sebenarnya ya kalau seni terutama bapak ya. Oh, dari bapak ya. Karena bapak juga hobi menggambar. Oh, begitu. Cuman dia lebih cenderung berat kepada penulis. Oh, iya. Jadi kalau untuk mengkritik karya pun dia sebenarnya bisa. Oh, iya. Berarti Anda disadari ya ketika lalu masuk ke Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Itu sebenarnya juga di luar dari rencana hidup karena kadang kita nggak selalu Pak kita punya keinginan bisa terpenuhi Pak. Iya. Nah, jadi saya nggak menduga bakal sekolah di Jogja di ISI, nggak menduga bakal menjadi pelukis gitu. Jadi ketika setelah tamat SMA saya malah berpikir mau sekolah umum. Bahkan saya udah daftar Pak. Ikut daftar ke 2 perguruan tinggi swasta di Jakarta itu. Di Jakarta di ya? Jakarta. Oh. Di hukum, fakultas hukum dan kriminologi. Oh iya. Kriminologi. Oh, malah ke situ. Jadi forensik nanti kalau jadi berarti agak jauh juga. Agak jauh. Kemudian diarahkan oleh ayah ketika saya, tapi belum mulai tes, saya baru udah daftar gitu. Kemudian ada teman yang punya keinginan untuk sekolah di Jogja, di interior dia berminat. Saya sama sekali buta soal seni rupa di Jogja. Ada sekolah seni rupa di Jogja gitu. Iya. Seperti apa sebenarnya malah sama sekali nggak tahu. Ayah terus memberi masukan bahwa kalau kamu mau sekolah gambar, kamu di Jogja aja. Berarti Anda ketika kecil juga tidak bercita-cita jadi pelukis juga? Tidak bercita-cita. Apa? Jadi semua saya ya mengalir gitu ya Pak. Oh iya. Saya punya banyak hobi ya, saya sambil jalan aja. Saya punya karya-karya ketika waktu saya dari SD, SMP saya bikin karya-karya kartun itu. Saya nggak berpikir ini bakal menjadi berharga gitu. Oh, dan bakal jadi mata pencarian ya? Iya, itu kemudian. Tapi ketika saya menjadi pelukis jadi berharga sekali. Oh, begitu ya. Karena itu masuk jejak saya kan. Iya, jejak betul. Bagaimana saya menjadi pelukis seperti apa sejarahnya gitu. Bisa dibaca. Jadi ada akarnya dari awal itu ya. Iya. Tapi waktu itu Anda bercita-cita sebagai apa itu? Sewaktu saya masuk Jogja, saya sekolah lukis. Saya juga belum berpikir menjadi pelukis. Enggak, maksud saya waktu kecil kan biasanya kan anak kecil kan pengen jadi dokter atau jadi insinyur atau mungkin jadi pecatur Pak. Oh, udah jadi pecatur. Iya. Oh, iya. Waktu saya ke Jogja, itu kan kesempatan saya ikut lomba terbuka sekali. Di Jogja kan kotanya kecil. Jadi ketika ada pengumuman lomba di koran saya baca, saya bisa datangi tempat itu. Kalau di Jakarta jauh sekali, saya masih kecil ada pengumuman lomba di mana gimana saya nggak bisa datang. Oh, begitu ya. Dan saya ikut catur itu berkali-kali, Pak. Iya. Barengan saya yang seangkatan ketika saya tahun 85, 86 ke atas itu, jadi master semua Pak di Jogja ini. Oh, begitu ya. Jadi dengan bercatur yang sekali di sini. Iya. Bercatur itu. Nah, pemirsa, ternyata Mas Mel ini terbukti dari masa kecil sampai remaja itu cukup unik. Ingin jadi pecatur, tapi ternyata akhirnya perjalanan mengatakan lain. Mungkin ada ingin tahu juga karya-karya Mas Imel, tapi tunggu yang sebentar ini. Tolong Anda jangan kemana-mana. Kamu berdikari, yes. Toko berdikari, yes. Mas Mel, Ya. yang ini apa ini Mas? Ini karya kertas saya. Oh, karya kertas Mas Mel ya? Nah, bisa dengan cat air, bisa dengan akrilik. Oh, cat air sama akrilik ya? Atau akrilik. Nah, iya. Tapi ini apa kali ini? Cat air sama akrilik juga? Ini cat air ini. Oh, cat air ya? Ini cat air. Oh, cat air. Jadi ini tempat kerja saya untuk berkarya cat air. Ya. Dan realisnya sangat kuat sekali ya? Saya selalu menggambar ya seperti dengan cat minyak, sama seriusnya. Oh, sama seriusnya. Sama seriusnya. Dan Karena bagi saya setiap karya itu sebenarnya sebuah sejarah. Dia harus bercerita ke depannya. Meskipun suatu saat yang nggak ada, dia akan bercerita. Gitu. meskipun ini bahannya kertas ya? Iya. Tapi Anda garap sangat detail sekali juga ini? Iya. Karena kalau saya misalnya membuat karya jelek, orang akan melihat suatu ketika. Saya nggak ada misalnya. Wah, Iya. Mel pernah gambar seperti ini. Kok jauh dari
dari standar kerja dia gitu. Itu saya nggak mau terjadi. Mulai serius ini kapan? Sejak kapan ini? Cukup lama juga Pak Argo. Cukup lama ya? Tapi memang orang nggak begitu tahu. Oh gitu. Jadi ini Ya? saya simpan sebagai versi pribadi dulu aja. Oh gitu. Saya kepengen suatu ketika bikin pameran khusus tentang dengan bahan kertas. Gitu. Jadi tunggal tapi kertas semua. Tunggal tapi kertas Cuman semua. belum pernah kesampaian. Oh iya. Karena kan yang dulu kan seperti ini kan karya-karya ketika masih Ya, masih ada, SD, kan? saya kasih Ya. SD ini. Dan ini Kartun. kan ada kartun-kartun segala ini kan. Ya, kartun-kartun ini. Saya copy dari Johnny Hidayat, koran Pos Kota ya. Oh, Pos Kota ya. Johnny Hidayat. Nah. Hmm. Jadi untungnya ini masih bisa saya simpan dan jadi sangat berharga karena saya jadi pelukis. Oh iya. Artinya sebagai dasar dan akar-akarnya ya. Iya. Termasuk ini semuanya. Ya, ini semua yang pernah saya buat ketika saya SMA. Ternyata nggak semua teman-teman punya seperti ini Pak Argo. Iya. Teman-teman saya pelukis yang di Jogja ini. Kayak gini-gini. Artinya nggak ada sejarah masa lalunya ya. Ini bahkan saya pernah bikin sampai segini tebalnya. Oh segini tebalnya. Ini kelas berapa ini? Ini udah masuk SMA itu. SMA ini ya. Sama SMP SMA. Padahal waktu itu Anda ingin jadi pecatur ini. Iya. Tapi karena saya nggak ini loh Pak, nggak ketemu jalan buat mengolah jadi pecatur itu. Oh gitu ya. Kan saya harus ikut kursus kan. Ketika misalnya jadi ada punya hobi, orang tua mendukung dikursuskan dia. Orang tua saya sibuk semua gitu. Iya, betul, yang betul. ibu nggak mungkin lah dia ngurusin rumah kan. Iya. Saya sendiri juga nggak mungkin berangkat sendiri masih kecil. Gitu. Jadi ya kesibukan hobi yang lain yang saya kembangkan terus. Saya melukis gambar-gambar seperti ini. Tapi karya-karya Anda, saya dengar juga ini ada sertifikat juga ini. Gimana ini, Mas? Iya. Jadi sertifikat ini sebenarnya perlu untuk kita sebagai pelukis. Artinya jangan berharap kalau misalnya terjual terus galeri yang bikin sertifikat, jangan. Atau kita sudah meninggal orang mencari sertifikat keasliannya. Iya. Karena kalau dari sekarang kita bikin itu tambah meyakinkan bahwa asli. Dibuat ketika saya masih ada gitu. Iya. Nah, jadi bagi si pemilik karya pun dia akan merasa tenang seperti punya BPKB motor. Ini sejak kapan Anda menyadari pentingnya sertifikat ini? Saya mulai tahun 2000-an udah mulai ini. 2000-an sudah mulai. Udah mulai gitu seperti berarti ini. sudah cukup lama sekarang anunya. Memang juga ada beberapa kolektor tidak minta, tapi ada juga yang minta gitu. Oh begitu ya. Mungkin dia merasa lebih aman dengan punya dari awal. Iya. Tapi kalau yang nggak minta Anda kasih juga nggak? Kadang-kadang nggak juga sih kan. Enggak juga. Kadang-kadang orang nggak sempat tuh Pak. Tapi semua saya punya datanya. Oh ada datanya. Jadi semua karya yang keluar dari rumah ini saya punya datanya, data tertulis. Iya. Dijual laku di mana, tahun berapa, harganya berapa, saya ada datanya. Jadi saya bisa lacak kalau saya mau memberi sertifikat suatu ketika, saya bisa kasih dia. Atau misalnya mungkin dia sudah yakin ya udah nggak usah, nggak apa-apa kali. Kalau ini buku karya Ayah ya, Pak saya. Suwardi Idris ya. Ya. Oh. Ada 2 buku, tapi ini dari 2 kumpulan cerpen yang dijatuhkan jadi satu. Oh antologi cerpen ya. Antologi. Kalau ini esai. Ya. Nah. Tapi latar belakangnya semua tentang PRRI, pemberontakan. Atau memang Bapak dulu pelaku juga termasuk pelaku sejarah ya. Oh iya. Berarti dengan Pak Sumitro Joyadikusumo dulu juga itu. Mestinya ya. Oh iya. Tapi kan jadi PRRI Permesta ini ya? Iya. Jadi settingnya semua PRRI Padang terutama ya. Oh Padang. Padang. Iya betul. Jadi inisiatif dari anak-anaknya untuk membukukan kembali. Karena kan ini juga sebuah karya tuh Pak. Jadi seperti misalnya saya punya orang tua pelukis ya, kita bikin pameran tunggal lah buat karya-karya almarhum misalnya. Iya, Nah ini saya bukukan kembali karya ayah itu. Iya. Karena kan ini ada istilahnya kan Pak Sumitro kan dulu juga tokoh PRRI Permesta juga. Iya. Dan anaknya kan sekarang mau jadi kandidat presiden juga ya. Mungkin putranya Pak Suwardi Idris dengan putranya Pak Anu perlu berkolaborasi. Kayaknya nggak berbakat jadi presiden. Oh iya. Cukup jadi pelukis saja Pak. Oh, iya betul. Mas Mel, kalau yang ini apa itu Mas Mel? Yang ini, yang sepeda ini. Oh ya, ini karya waktu saya masih fotografis tadi itu Pak Argo. Jadi bukan seperti yang pop realis tadi itu. Iya. Seperti foto apa adanya. Kamu berdikari, yes. Kongo berdikari, yes. Tapi saya tidak membuat sebuah potret semata-mata. Saya membuat sebuah cerita dalam sebuah lukisan dengan wajah saya. Saya menggambarkan mengenai potret
seniman terutama, kegelisahan saya sebenarnya, yang mulai terserang kontemporer, dunia kontemporer, dunia materi terutama. Virus materi. Virus materi. Iya. Ini saya menggambarkan ada uang Rp5.000 yang terus ada angka-angka yang berirama, tapi ini belum selesai sebenarnya, masih belum selesai. Berirama angka yang kita dengar ke arah telinga seniman, lari ke sini dia mengecil. Iya. Terus ada angka-angka yang nominalnya nominal rupiah, dari 50, 25, 500, 10.000, 100.000 semua. Iya. Dan yang cuma ada sold. Artinya yang dia dengarkan cuma uang. Laku. Dia sampai kehilangan motivasi untuk kreatif lagi nanti. Iya, betul. Itu yang saya khawatir. Ini sebenarnya otokritik sebenarnya. Otokritik bagi saya. Ya. Nah, terus tariannya ini apa ini? Ini kedepannya saya akan membuat orang menari yang gembira kan dengan materi tadi itu. Dan juga akan ada yang terpuruk di sini. Mewakili pelukis tadi itu. Iya. Tapi belum saya bikin, sayangnya. Jadi nanti ini ada juga pelukis yang terpuruk juga. Ya profil lah gitu. Mungkin juga foto saya juga yang saya pakai itu modelnya. Iya, betul. Nah, ini mentahannya Pak Argo. Iya. Jadi saya harus membuat lukisan persis, saya harus bawa gambar aslinya. Karena kan saya menggunakan foto. Saya nggak mungkin mengarang gambar seperti ini. Iya, betul. Harus dengan foto. Harus dengan fakta ya. Iya. Di sini juga ada sketch-sketchnya foto aslinya. Dan ini juga sebenarnya ini karya fotografer orang. Tapi bagi saya itu bukan masalah. Iya. Karena ketika karya ini saya copy dengan seperti ini udah jadi karya saya. Saya merespon kembali karya tersebut. Betul. Artinya nggak dengan ini pun saya bisa dapat dengan gambar yang lain. Iya. Atau mungkin saya foto ke yang lain. Toh itu cukup secara keseluruhan berbeda ya kan? Iya. Karena ini cuma mewakili aja. Saya tidak menggambar fotonya. Gitu. Iya. Orang menari. Dan Anda menyelesaikan ini cukup lama atau singkat ini? Cukup lama, Pak. Cukup lama ya? Berapa? Kalau untuk ukuran 1 meter kali semeter paling nggak sebulan. 1 bulan ya? Nah, tapi kalau untuk segini 2,5 meter kali 125 bisa sampai 2 bulan, 2,5 bulan. Oh, cukup lama juga ya? Sebenarnya itu dengan durasi 6 sampai 8 jam. Kalau saya bisa tingkatkan lagi bisa lebih cepat mungkin. Per hari itu ya? Iya, cuman saya kan kerja lukis bukan seperti kerja kantor. Jadi kalau kita bosan bisa nggak kerja 3 hari. Iya. Betul. Berhubungan dengan perasaan soal Pak Argo. Iya. Dan ini istilahnya unik sekali juga ya, Ya, karena saya melukis tidak sekali jadi. Jadi saya ini baru tahap pertama. Ini bisa 3 lapis. Tahap pertama, kedua. Jadi sebenarnya secara teknis memang lama, bukan karena saya males. Memang secara teknis lama. Jadi di sini saya ditemani oleh stereo set, lagu-lagu biar saya bisa betah berkarya. Gitu. Artinya ketika berkarya Anda mendengarkan musik terus saya bosan, saya senderan bisa mengamati apa tuh yang kurangnya gitu. Karena kadang-kadang kita udah punya sketch dasar semua, terus begitu sudah diwarnai, mungkin bisa nggak dikerjakan yang salah satu bagiannya itu. Jadi terlalu ramai, jadi saya hilangkan saja. Atau merasa kurang, saya tambahkan saja gitu. Itu bisa terjadi. Gitu. Nah, pemirsa, ternyata memang sangat bagus sekali pengalaman dan apa yang telah dikerjakan oleh seorang pelukis asal Padang, Mas Melodia. Tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita, akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.